siang Ibu. Selamat siang. Iya, bisa saya bantu? Ya Bu, saya Afi Ya. dari ruang NSA Bu. Saya mau melakukan pengajuan untuk kredensial. Oh ya, saya cek dulu berkasnya ya. Iya Bu. Ini mau naik ke jenjang PK PK 2 ya? Iya Bu. Oh iya, ini PK 1. Saya cek dulu berkasnya ya. Boleh Bu. Ini untuk biodata karyawan. Iya. Oke, lengkap. Ini untuk tanda STR STR ya. ya Bu. Ini masih berlaku 2023. Oke, ini untuk ijazah. Ya, untuk SIPP-nya. Oh ini ya, untuk SIPP-nya ya. Iya Bu. Oke. Data permohonan Ada sama ini ya. sertifikatnya ada di belakang. Ada di belakang ya. Iya. Oke, ini untuk permohonan, ini untuk sertifikatnya ya. Iya. Iya, pernah ikut ini Pelatihan apa aja? komunikasi efektif sama Oh, iya, pelatihan oke. ini pasien safety. Iya. Oke, saya rasa berkasnya sudah sesuai, ya? sudah lengkap. Nanti saya minta untuk surat persetujuannya dulu ya untuk Afi, untuk dilakukan asesmen. Boleh, Nah, Bu. di sini nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk langkah-langkah kita melakukan asesmen nanti. Jadi Afi nanti disiapkan waktunya, bisanya kapan? Kira-kira minggu depan aja gimana Bu? Minggu depan boleh, hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Kebetulan bisa saya libur. jam Jam 8 Bu. jam 8 boleh. Hari Rabu jam 8 ya. Kurang lebih itu berapa lama ya Bu? Kurang lebih nanti untuk ini kan untuk assessment ada 3 ya. Yang pertama uji tulis, yang kedua ada ujian wawancara, yang ketiga ada observasi. Jadi untuk ujian tulis nanti kurang lebih waktunya 2 jam, mengerjakan soal kurang lebih 100 sesuai dengan PK-nya. Iya. Kemudian untuk wawancara nanti akan saya lakukan wawancara secara langsung mengenai prosedur-prosedur apa Uji kompetensinya yang itu ya, Afi Bu, ya? sudah lakukan di ini ya, Baik. lakukan di logbooknya, nanti akan saya ujikan yang mungkin Afi sudah melengkapi sesuai dengan jumlah yang diajukan di logbook ini. Iya. Kemudian untuk yang ketiga observasi. Nah, untuk observasi ini kita besok akan melakukannya ke pasien. Baik. Jadi nanti ini ya akan saya ujikan mengenai ini ya untuk serah terima pasien barunya sudah lengkap ya, Iya. sudah 5 kali untuk pernah menerima pasien Iya. baru ya. Nah, ini Sama nanti akan penerimaan saya pasien baru ya Bu ya. iya. Nah, Untuk penerimaan pasien baru ini akan saya uji besok. Jadi nanti kita juga akan melakukan menginformasikan kepada kabak di unit tersebut, di unitnya Afi, untuk dapat menyediakan waktu dan tempatnya untuk asesmen jika ada pasien baru. Seperti itu. iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terus ini kira-kira yang perlu saya siapkan apa ya Bu? Yang perlu disiapkan. Saya kira-kira perlu belajar apa Bu untuk Yang perlu disiapkan yang pertama alat tulisnya jangan Iya. lupa ya. Iya. Yang kedua Afi jangan lupa dipelajari mengenai formulir apa saja yang harus diisi pada saat penerimaan pasien baru. Kemudian untuk komunikasi efektif, bagaimana caranya kita untuk menerima pasien baru, ya kan? Kemudian ini untuk sikapnya juga ya, kan kita juga diajarkan mengenai core value, ya kan? Mengenai bersikap care terhadap pasien seperti itu. Iya Bu. Gitu ya, mungkin itu yang bisa dipelajari nantinya. Tentang SAK asuhan keperawatan. Untuk asuhan keperawatannya juga, oh ya Asuhan jangan lupa ya. keperawatan itu ya Bu, asuhan keperawatan, terus formulir pengkajian pasien baru, Betul. kemudian ini ya Bu ya, formulir pengkajian, asesmen keperawatan, kemudian komunikasi efektif, sama ini ya Bu, sasaran keselamatan pasien itu perlu enggak? Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Besok kita ujikan juga ya untuk Sasaran itu ya, keselamatan untuk 6 pasien itu. sasaran keselamatan pasien Nggak ya. apa-apa Bu, Gitu. karena saya merasa Sudah bisa Bisa ya. ya. Oke. Iya, Bu. Nanti kita buktikan pada saat asesmen besok Boleh, ya, hari boleh, Bu. Rabu Boleh, iya. jam 10 ya. iya. Oke.
Jam 8 Bu. Oh sorry, jam 8 ya? Iya, Oh iya, iya, jam siap, 8. sorry. Terus Iya. ada yang perlu kami Oh iya, tanda tangan? untuk tanda tangannya, Afif bisa menuliskan surat persetujuan ya untuk dilakukan asesmen. Bisa tanda tangan, oh sorry ini. Bisa tanda tangan di sini sebagai asesinya. Ini dilengkapi datanya ya. Cek dulu. Ya, Bu. Ya. Ini Di diisi, ACC sini ya, dilengkapi Bu, ya? ya. Nah, oke, sudah ya nanti untuk asesornya. Sudah ya Bu ya? Ya, sudah. Saya rasa untuk waktu pre-assessment pada siang hari ini saya rasa sudah cukup. Nanti jangan lupa disiapkan ya untuk pembelajarannya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Besok kita bertemu lagi pada hari Rabu jam 8 ya. Oke. Oh iya, silakan. Berkasnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Siang. Selamat siang Ibu. Siang. Ya, Ibu, saya Suster Afi. Saya yang berdinas siang hari ini. Iya, Suster. Ibu, saya datang dengan Suster Melinda Suster ya. Melinda ya, Bu. Sebelumnya Ibu pernah dirawat di rumah sakit? Belum, baru pertama ini ya, Sus. Oh iya. Ibu boleh menyebutkan nama dan tanggal lahir? Indawati, Indawati. tanggal 28 Agustus 42, Sus. Baik, saya cocokkan dengan gelang namanya ya Ibu. Loh, ini kok ternyata belum dipasang gelang namanya. Iya, kan Saya pasang dulu ya. Tadi di IGD nggak dipasang ya? Enggak. Oh, baik. Saya pasangkan dulu ya Ibu. Bu, saya pasang gelang identitasnya ya. Boleh disebutkan kembali Bu nama dan tanggal lahirnya? Indawati, 28 Agustus 1942. Baik. Ibu, kalau boleh tahu keluhannya sekarang apa Ibu? For TTV-nya ya Bu, ini Ibu demam ya. Mungkin habis ini nanti Ibu banyak minum aja ya. Nggak puasa kan Bu? Enggak. Saya ukur dulu ya Bu. Iya. Keluhannya nyeri perut ya Bu ya. Dari berapa lama Bu? 2 hari yang lalu. Dari Sus. 2 hari yang lalu. Sudah ini, sudah berobat sebelumnya. Sebelumnya sudah rawat jalan di UGD. Tapi Nggak ada nggak perkembangan ya. perbaikan. Akhirnya disuruh rawat di sana. Baik. Ibu sebelumnya ada riwayat kencing manis, hipertensi? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Sering pusing ya Ibu ya. Sebentar Bu, saya ukur tensinya dulu ya Bu ya. Ini tensinya Ibu 220/100 Ibu. Oh, tinggi banget ya. Iya, Ibu, ini tensinya agak tinggi, jadi kami laporkan dulu ke dokternya ya Ibu ya. Sementara ini karena tensi Ibu tinggi dan juga Ibu mengeluh nyeri perut dan ada keluhan pusing, jadi kami pasangkan untuk resiko jatuh ya Bu, penandaan resiko jatuh ya Bu ya. Jadi ini termasuk tingkat kewaspadaan kami terhadap Ibu ya, supaya pasien Ibu safety-nya untuk kami, pasien Bu. safety-nya kami. Jadi supaya tidak terjadi kejadian jatuh. Itu ya Bu ya. Iya. Padahal nggak punya riwayat tensi tinggi loh ya, Sus ya. Iya, mungkin baru ketahuan sekarang ya Bu ya, kan sebelumnya ini Ibu baru pertama kali sakit juga ya kan. Ini saya pasang headnya dulu ya Bu ya, supaya Ibu nanti nggak jatuh. Nah Ibu, saya tinggal dulu untuk kami laporkan datanya Ibu ke dokter. Jadi misalnya Ibu nanti butuh bantuan perawat, Ibu boleh manggil susternya. Susternya ada di depan Ibu ya, di ruang nurse station Ibu. Baik, ada keluhan lagi Bu? Ya, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Sudah, Sus. Nanti Baik. kalau ada bantuan dari Cepat sembuh ya, Ibu istirahat. Terima kasih. Selamat siang. ya.
Ini sudah selesai ya untuk proses assessment dengan menggunakan metode observasi. Nah, ini untuk sekarang Afi bisa dikerjakan ya untuk tes tulisnya ya. Ini Durasinya 2 jam ya? Ibu? durasinya kurang lebih 2 jam. Nanti saya infokan kembali. Ini untuk caranya, kalau ada, ini untuk pilihan ganda ya. Kalau ada angka 1 sampai 1, 2, 3, 4, ini bisa dipilih antara 1 atau 2 atau 3 ya. Gitu. Nanti kalau ada soal yang sekiranya saya nggak paham, saya tanyakan kembali ke Ya. Ibu ya. Yang di belakang ini ada ini ya untuk ujian tulis esainya. Oh ya. Banyak ya Bu ya? Ya. 2 jam ya Bu ya? Ya, semangat ya, dikerjakan dulu. Saya tunggu 2 jam ya. Oke. Sudah Iya. 2 jam, Hmm. sudah selesai. Ya Bu, ini jawaban saya. Oke, kita cek dulu ya. Oke, sudah diisi semua. Ini saya koreksi dulu untuk soal uji tulisnya. Nah, untuk sekarang saya lakukan ujian wawancara ya, hasil dari nggak usah grogi, nggak apa-apa, bagus kok tadi ya. Cuman mungkin ada beberapa yang memang harus diperbaiki gitu ya. Tadi untuk proses assessment pada pasien nyonya A, itu Afi yang pertama sudah memperkenalkan diri, itu sudah bagus ya kan. Yang kedua, Afi sudah menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan Afi lakukan ke pasien tersebut ya kan. Kemudian Afi juga sudah memberitahukan hasil dari pengkajian Afi. Misalkan kayak tadi Afi memberitahukan tensinya ibu tersebut berapa ya kan. Kemudian Afi tadi juga sudah menyampaikan ke pasien bahwa pasien tersebut dengan kondisi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, Afi juga sudah memberitahukan ke pasien bahwa Afi akan melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi selanjutnya, ya kan. Kemudian Afi tadi ini ya, yang kedua ada pemasangan gelang identitas ya. Gelang identitas sama penandaan resiko jatuh. Sama penandaan resiko jatuh ya. Tadi pasien Tadi ditanya apa ditemukan, aja? tadi pas waktu di bawah itu kami temukan pasien ini ternyata belum memakai gelang Terpasang identitas gelang identitas pasien ya. dari IGD Bu. Betul. Terus begitu saya melakukan asesmen, saya kan harus mencocokkan nama dan tanggal lahir untuk melakukan identifikasi pasien. Ternyata saya temukan tidak memakai gelang, kemudian tindakan saya memberikan gelang identitas pasien, begitu. Terus kemudian setelah dari hasil anamnesis saya, tadi ibunya ternyata juga ada hipertensi, kemudian usianya juga Bu, usianya ibunya 72 tahun, sehingga tadi saya pakaikan gelang penandaan resiko jatuh Bu, sama ini saya pasang hacknya untuk ini Tempat saya tidur edukasi ya. saya edukasi kembali pasiennya seperti itu. Ada yang dirasa Afi kurang untuk memberikan info atau penjelasan ke pasien mungkin yang belum Afi lakukan ke pasien tersebut? Iya Bu, sebenarnya untuk mengedukasi resiko jatuh tidak hanya dilakukan pada pasiennya, tapi kita juga mengedukasi keluarga. Betul ya, itu ya. Jadi tadi kan Afi Harusnya memanggil keluarga untuk diberikan edukasi supaya apa? Supaya penunggu pasien juga mengetahui bahwa pasien tersebut resiko jatuh, jadi harus dijaga minimal 1 penunggu seperti itu ya. Nah, berarti diagnosa yang bisa diambil Afi untuk menentukan masalah keperawatannya pada pasien tersebut apa aja? Ini saya mengambil diagnosa yang pertama gangguan rasa nyaman nyeri Bu, terus kemudian ambil karena keluhannya tadi ibu mual, terus yang ketiga saya mengambil
resiko jatuh. Resiko jatuh. Iya. Oke, boleh. Ya, jadi untuk penentuan diagnosanya diambil yang pertama diagnosa prioritas atau diagnosa aktualnya juga. Kemudian juga ada satu diagnosa resiko, ya kan? Pasien tadi kan ada resiko tinggi jatuh, ya kan? Tadi Afi sudah memasangkan gelang penanda fall risk, kemudian memberikan penanda papan resiko jatuh seperti itu, ya. Oke, kemudian untuk 5 momen ada apa aja? Yang pertama sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan cairan tubuh, setelah menyentuh lingkungan pasien. Setelah berada di lingkungan pasien, ya. Betul, ya. Kemudian tadi Afi kan sudah melakukan pengkajian ke pasien baru tadi. Nah, boleh disebutkan untuk proses asuhan keperawatan ada apa saja? Yang pertama, yang pertama pasien datang, kita melakukan asesmen, yaitu melakukan pengkajian. Kemudian kita mengumpulkan data subjektif dan data objektif, kita kelompokkan, kita golongkan. Yang ketiga, kita merumuskan diagnosa keperawatan. Terus kemudian yang keempat, kita melakukan intervensi dan implementasi keperawatan. Terus yang kelima, kita melakukan evaluasi. Ya, pertanyaan yang terakhir ya, bisa disebutkan 6 sasaran keselamatan pasien yang Afi ketahui? Ya, 1, identifikasi pasien. 2, identifikasi pasien dengan benar. Melakukan identifikasi pasien dengan benar. 2, melakukan komunikasi yang efektif. 3, meningkatkan kewaspadaan obat head alert yang perlu diwaspadai. 4, meningkatkan ketepatan prosedur, lokasi, pembedahan, dan tempat pasien operasi. Yang kelima, menurunkan tingkat resiko jatuh, tingkat infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang keenam, menurunkan tingkat resiko pasien jatuh. Ya, jadi gini, diulang lagi ya. 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, ada mengidentifikasi pasien dengan benar. Tadi sudah hampir sesuai sih. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai. Yang keempat, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, serta pembedahan pada pasien yang benar. Yang kelima, ini ada mengurangi risiko infeksi akibat pelayanan kesehatan. Yang keenam, ini ada apa? Mengurangi resiko jatuh. Kejadian risiko jatuh, gitu ya. Oke. Ya, Afi, berdasarkan hasil asesmen yang kemarin sudah kita lakukan, ini sudah ada hasil mengenai penilaian asesmen untuk Afi ya. Ini untuk penilaian jenjang karirnya, ini Afi bisa direkomendasikan berkompeten dalam menjalankan tugas sebagai perawat klinikal PK2 medical bedah ya. Selamat ya. Jangan lupa tetap belajar ya, tetap dipelajari semua yang sudah didapatkan selama ini dan tetap memberikan pelayanan yang bagus. Terima kasih. Ya, tetap semangat ya. Sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Bu, terima kasih banyak Bu. Jadi nanti saya ada penambahan kewenangan klinis untuk PK2 ya Bu ya? Iya, betul. Ya. Ini berarti uang kompetensi saya juga naik ya Bu ya? Kalau untuk uang kompetensi nanti bisa ditanyakan ke bagian HRD-nya ya. Baik. Itu. Saya lulus ya Bu ya? Ya, jangan lupa dipelajari untuk PK2-nya. Iya. Rincian kewenangan klinisnya apa aja ya. Ini untuk suratnya. Surat penugasan klinisnya Afi yang terbaru untuk PK2 ya. Ini untuk rincian kewenangan klinisnya Afi. Ini saya tambahkan ke ini. Boleh dimasukkan ke dokumennya ya. Masukkan ke dokumen saya Bu ya. Ini untuk rincian kewenangan klinisnya ya. Jadi
Afi sudah diperbolehkan melakukan prosedur ini 1 sampai 20 secara mandiri, dan untuk prosedur ke 21 sampai dengan 25 ini masih dengan supervisi ya. Supervisinya oleh PK yang lebih di atasnya ya, pada PK3 atau pada kabaknya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Afi? Tidak Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih ya atas kerjasamanya.